Rescue Damkar Jaya Mako PMK Kabupaten Kalimantan Utara mencoba mengevakuasi ular kobra di rumah warga. Posisi ular yang berada di bawah tumpukan kayu sisa bahan bangunan membuat petugas kesulitan. Petugas dengan sigap dan sangat hati-hati menyingkirkan satu persatu kayu. Setelah terlihat bagian tubuh ular, petugas lalu menjepit kemudian menangkap ular yang hampir saja menyerang petugas. Ular jenis kobra Jawa dengan panjang 1,5 meter dikenal memiliki racun berbahaya ini akhirnya bisa dievakuasi dengan aman. Selanjutnya petugas akan melepas liarkan di kawasan hutan lindung jauh dari permukiman warga. Aksi amuk warga terjadi di salah satu minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat terduga pelaku yang masih berusia belasan tahun gagal beraksi mencuri HP korbannya, kemudian diamankan oleh warga. Puluhan pemuda yang diduga rekan tersangka yang mengetahui temannya diamankan oleh sejumlah warga, kemudian langsung datang dan melakukan penyerangan terhadap warga. Bahkan saat melancarkan aksi penyerangan, teman-teman terduga pelaku jambret membekali diri dengan busur panah. Beruntung tak satu pun pengunjung minimarket yang terluka, kendati sempat melepaskan beberapa kali busur panah. Warga yang mengetahui bila pelaku penyerangan adalah rekan tersangka yang diamankan, akhirnya emosi dan melampiaskan kekesalannya dengan melayangkan sejumlah pukulan ke tersangka yang diamankan. Beruntung aksi main hakim ini tidak berlangsung lama. Sejumlah warga lainnya langsung mengevakuasi tersangka ke dalam mobil untuk selanjutnya diamankan ke kantor polisi. Seorang pria babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri pompa air di area kebun jagung di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang geram karena marak aksi pencurian pompa air spontan ramai-ramai terus menghakimi pelaku. Beruntung polisi yang sedang berpatroli berhasil mengevakuasi pelaku dan dibawa ke Mako Mapolres. Di hadapan petugas pelaku mengaku hanya sekali ini melakukan aksinya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memastikan apakah pelaku ada kaitannya dengan aksi pencurian pompa diesel yang lagi marak di Probolinggo. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan membuka pendaftaran partai politik mulai Senin besok. Waktu pendaftaran akan berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari. Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 akan dimulai Senin 1 Agustus 2022. Pendaftaran berlangsung selama 14 hari dan wajib dihadiri Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal masing-masing parpol. Partai Perindo telah siap dengan seluruh persyaratan untuk mendaftar pemilu dan akan datang ke kantor KPU Senin besok. Kita akan melakukan insya Allah pendaftaran pada tanggal 1 Agustus hari Senin jam 10 ya. Tentu kami telah siap ya, udah menyiapkan data-data itu sebagaimana apa yang disyaratkan oleh PKPU nomor 4 tahun 2022 dan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik tahun 2017. Ya tentu apa yang surat sudah kami sampaikan kepada KPU sesuai prosedur ya, karena setiap partai politik yang akan melakukan pendaftaran harus melayangkan surat terlebih dahulu sebagai bentuk pemberitahuan supaya ada KPU menyiapkan dalam menerima partai politik tersebut. Rencananya di hari pertama pendaftaran, 9 partai politik dijadwalkan akan datang ke kantor KPU untuk mendaftar. Di antaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, sementara itu, hari ini rencananya Komisi Pemilihan Umum akan mengadakan simulasi jelang pendaftaran peserta pemilu besok. Dan untuk mengetahui persiapan KPU jelang pendaftaran besok, kita langsung menuju ke gedung KPU Jakarta bersama rekan Kevin Pakan. Kevin, selamat sore. Seperti apa persiapan atau mungkin sudah dilaksanakan ya simulasi jelang besok pendaftaran para parpol Indonesia jelang pemilu 2024?
Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan setidaknya ada 3 agenda yang digelar oleh pihak KPU RI terkait dengan proses pelaksanaan pendaftaran calon partai politik yang akan digelar pada 1 Agustus 2022 esok hari. Di mana yang pertama adalah terkait dengan simulasi dari pelaksanaan pendaftaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tadi dilakukan rapat internal dari pihak KPU RI dan juga dari pihak LO ataupun narah hubung dari partai politik. Dan yang ketiga adalah terkait dengan gladi resik atau gladi bersih yang dilakukan yang saat ini masih dilakukan oleh pihak dari KPU RI. Dan juga Fani dapat informasikan bahwa inilah kondisi terkini bahwa pihak dari KPU RI masih melakukan proses gladi resik, di mana dapat kami informasikan tadi kami melihat nantinya bagi para partai politik yang datang ke KPU RI nanti akan masuk melalui pintu gerbang gedung KPU, kemudian nanti mereka akan berjalan masuk ke area lobi, yang mana nanti lobi ini akan melakukan atau diterima langsung oleh Sekjen KPU, di mana nantinya pada saat di lobi ini pihak dari parpol akan menerima segelendang, maksud kami akan dikalungkan begitu oleh Sekjen dan nanti akan diarahkan menuju ke lantai 2 yang mana menjadi tempat pendaftaran dari partai politik untuk melakukan pendaftaran tersebut. Di mana tadi kami sempat juga bertanya kepada pihak dari Komisioner KPU RI Idam Holik yang menyebutkan bahwa nantinya di saat proses pendaftaran berlangsung nanti akan dilakukan proses pemeriksaan dokumen-dokumen oleh tim dari KPU. Nantinya dilihat apakah dokumen-dokumen yang disyaratkan ini lengkap. Namun kalau tidak, nanti pihak dari KPU tidak bisa untuk menerima proses dokumen tersebut dan akan dilakukan peninjauan kembali dan diminta untuk memperlengkapinya. Dan memang sampai dengan saat ini setidaknya sudah ada 9 parpol yang terdaftar untuk melakukan pelaksanaan pendaftaran di hari pertama esok hari, di mana dari total ada sebanyak 39 partai politik yang terdaftar di aplikasi sipol partai politik KPU RI. Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, tim putra sepak bola Cerebral Palsy Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dalam laga pertama preliminary round ASEAN Para Games 2022. Tim Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis 3-2. Acara ini dipersembahkan oleh Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Universitas Negeri 11 Maret Solo, tim putra Indonesia terus menekan sejak menit pertama saat menghadapi tim Thailand. Berbekal status juara bertahan, anak asuh Ansar Ahmad tampil dominan atas Thailand. Tim Indonesia tercatat melancarkan 5 shoot on target atau tembakan tepat sasaran dari 10 kali percobaan. Di sisi lain, Thailand hanya mampu mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran dari 5 kali percobaan. Jeripayah tim Indonesia akhirnya terbayar setelah Iksan Tabrani mampu menggetarkan gawang timnas Thailand pada menit ke-13. Keunggulan 1-0 ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Indonesia meningkatkan tempo permainan dan hasilnya Yahya Muhaimi mampu menggandakan keunggulan pada menit 39. Unggul 2-0 tidak membuat tim Indonesia menurunkan tempo permainan. M. Iksan Tabrani kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membuat kedudukan jadi 3-0. Tertinggal cukup jauh membuat Thailand melakukan perubahan permainan. Hasilnya Thailand mampu memperkecil ketertinggalan. Gol kedua kembali datang dari Thailand pada menit 56 lewat Ponpipat Nampaksa. Hasil ini membuat Indonesia sempat kehilangan fokus. Namun tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia sukses mengatasi ketegangan hingga sukses mempertahankan keunggulan 3-2 hingga pertandingan berakhir. Tim Indonesia patut diacungi jempol meski awalnya cukup gugup dalam menjalani pertandingan. Namun dukungan dari penonton menjadi motivasi sendiri hingga bisa meraih poin maksimal di laga krusial. Pemirsa, pasca Kementerian Kominfo memblokir sejumlah penyelenggara sistem elektronik atau PSE, tagar blokir Kominfo menggema di media sosial. Kami hadirkan dialognya setelah jeda berikut ini.